Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nufazani Azhari, NIM 188.071. Di sini saya akan menjelaskan pengertian foul dan macam-macam foul dalam bola basket. Foul sendiri adalah penyimpangan dari peraturan mengenai persinggungan perorangan yang tidak sah seorang lawan dan atau perilaku yang tidak sportif. Dan berikut ini adalah jenis-jenis pelanggaran atau foul dalam permainan bola basket. Yang pertama, berikut ini adalah jenis pelanggaran atau foul dalam permainan bola basket. Yang pertama, personal foul, yaitu jenis foul atau personal atau perorangan setiap pemain. Menurut peraturan dari induk organisasi bola basket sendiri, internasional atau FIBA, yang merupakan induk basket dunia, personal foul yang diperbolehkan di dalam permainan basket maksimalnya adalah 4 foul. Pemain akan dikeluarkan dari lapangan ketika sudah mencapai foul kelima. Namun beda halnya dengan NBA yang memperbolehkan hingga 5 personal foul sebelum dikeluarkan dari lapangan. Yang kedua, team foul. Team foul merupakan akumulasi dari personal foul setiap pemain. Apa sih konsekuen dari team foul ini? Berbeda dengan personal foul yang berimbas kepada dikeluarnya pemain. Di dalam tim foul tidak ada batasan, namun sebuah tim hanya diperbolehkan melakukan 4 kali foul per quarter. Lawan akan mendapatkan free throw apabila terjadi dalam tim foul kelima kali, atau foul dalam bentuk apapun, bukan hanya shooting foul, namun termasuk juga charging foul, blocking foul, rail-in foul, dan sebagainya. Tim lawan berhak mendapatkan free throw sebanyak 2 kali. Macam-macam foul personal atau personal foul. Yang pertama, shooting foul. Shooting foul merupakan jenis pelanggaran yang akan diberikan dan mendapatkan call wasit jika pemain dianggap mengganggu pemain lawan yang hendak mencetak angka dengan cara yang berlebihan, sehingga pemain lawan menjadi tidak mampu untuk menembak atau mencetak angka secara normal, atau melakukan kontak fisik berlebihan sebelum bola dieksekusi, memukul tangan lawan ketika bola baru direlse oleh pemain, menutup ruang pendaratan lawan setelah syuting. Berlebihan di sini yaitu misalnya sampai menahan tangan ketika pemain lawan hendak menembak, melakukan kontak fisik seperti menabrakkan diri dan sebagainya. Kemudian yang kedua, blocking foul. Blocking biasanya diartikan sebagai menahan atau menutup. Artinya jenis foul ini adalah foul yang dilakukan dengan cara melakukan gerakan menahan atau menutup pergerakan lawan. Di dalam permainan bola basket, seorang pemain dianggap melakukan blocking foul apabila ia secara tiba-tiba menutup pergerakan lawan dengan cara menabrakkan diri sehingga lawan tidak mampu melakukan pergerakan sebagaimana mestinya. Terkadang bisa saja pemain sudah ada pemain lawan yang datang, namun ia tidak sempat untuk mempersiapkan posisi defense yang benar, sehingga dianggap postur defense-nya ilegal. Misalnya ada pemain lawan yang hendak melakukan cutting, salah satu pemain yang sedang defense secara tiba-tiba muncul dan menabrakkan diri ke pemain lawannya hingga pemain tersebut tidak bisa melakukan cutting. Ini namanya blocking foul tanpa bola.
Atau misalnya ada pemain lawan yang melakukan dribble dan berhasil melewati defendernya, namun ada helping side dari sisi lainnya. Pemain dari helping side ini langsung menutup jalur dribble pemain tersebut. Intinya, blocking foul ini adalah kondisi di mana pemain sebenarnya belum siap atau bahkan tidak mengetahui kalau ada pemain lawan yang datang. Namun secara refleks kemudian ia menahan laju dari pergerakan pemain lawan. Kemudian yang ketiga, charging foul. Charging foul ini merupakan foul yang bisa didapatkan oleh pemain yang sedang melakukan offense. Charging foul akan diberikan kepada pemain yang sedang offense dan akan menabrak pemain lawan yang sudah siap dan posisi defense yang benar untuk menghadang pemain yang melakukan offense. Ketika pemain lawan menabrak defender di bagian torsonya atau bagian tengah. Kemudian yang keempat, reach in foul. Jenis foul ini akan di-call ketika seorang defender masuk ke area tangan lawan untuk mengambil bola pemain lawan. Tetapi ketika tidak ada kontak fisik yang terjadi, maka defender tidak akan dikenakan reach in foul. Foul akan dikenakan apabila terjadi hal seperti di atas, ketika lawan menjadi kesulitan untuk melakukan dribble akibat dari reaching dari defender, maka wasit akan meniup peluitnya dan defender akan mendapatkan fouling. Yang kelima, technical foul. Technical foul merupakan bentuk foul yang lebih ke tindakan yang tidak sportif yang dilakukan oleh pemain, pelatih, pemain yang ada di bench hingga penonton. Misalnya dilakukan oleh pemain, yaitu memulai perkelahian dengan pemain lawan ketika lawan hendak melakukan shooting, melakukan gestur seperti menepuk tangan, menjerit secara tiba-tiba, hendakkan kaki dengan kuat, sengaja membuang waktu dan sebagainya. Hal tersebut akan dikenakan technical foul dan pelatih dan pemain di bench memprotes secara berlebihan dan supporter lawan yang berlaku tidak selayaknya terhadap wasit dan pemain tim lawan. Sekian penjelasan mengenai pengertian foul dan macam-macam foul dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.